Halo para pendidik hebat, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah pendekatan yang bisa dibilang mengubah permainan dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah sebuah kunci untuk benar-benar menjawab kebutuhan setiap murid di kelas kita. Coba kita bayangkan bareng-bareng. Satu kelas itu isinya bisa puluhan murid kan? Dan setiap anak itu unik, punya latar belakang, minat, sampai kecepatan belajar yang beda-beda. Nah, ini dia tantangan besarnya setiap guru. Gimana caranya kita bisa memastikan semua belajar dengan efektif, tanpa ada satupun yang rasa tertinggal? Untuk menjawab pertanyaan penting tadi, kita akan merujuk ke sebuah sumber yang luar biasa, yaitu buku Pembelajaran Berdiferensiasi. Buku ini digagas oleh Dr. Widiatmoko, atau kita sapa saja Dr. Moko. Isinya bukan cuma teori loh, tapi kumpulan pengalaman nyata dari para guru hebat di lapangan. Oke, ini dia agenda kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari tantangan di kelas modern, lalu kita bahas solusinya, kita bedah 4 pilar utamanya, lihat gimana teknologi bisa jadi asisten kita, dan diakhiri dengan sebuah panggilan untuk kita semua, para guru inspiratif. Yuk kita masuk ke bagian pertama, tantangan kelas modern. Kenapa sih pendekatan ngajar yang modelnya satu untuk semua atau pukul rata itu rasanya udah nggak relevan lagi? Mari kita lihat alasannya. Nah, ini dia realitanya. Di kelas, kita ada murid yang gampang banget ngerti kalau lihat gambar atau video. Itu si visual. Ada yang harus dengerin penjelasan dulu, si auditori. Ada juga yang nggak bisa diam, harus sambil praktek langsung. Itu si kinestetik. Belum lagi tingkat kesiapan dan minat mereka yang beda-beda. Ini bukan masalah, ini adalah fakta kelas kita. Terus, solusinya apa dong? Di bagian kedua ini, kita akan temukan jawabannya. Sebuah filosofi sekaligus strategi yang sangat kuat, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi intinya begini, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti kita harus bikin 30 RPP berbeda untuk 30 murid. Bukan, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal fleksibilitas. Ini adalah usaha proaktif dari kita sebagai guru untuk menyesuaikan materi, cara ngajar, dan cara menilai supaya pas dan kena ke setiap anak. Kutipan dari Vygotsky ini, wah kena banget. Inti dari diferensiasi adalah fokus pada si pembelajar sebagai individu. Jadi fokusnya itu bergeser, bukan lagi sekedar menyelesaikan materi, tapi memastikan setiap murid belajar. Pergeseran yang sangat fundamental kan? Oke, teorinya keren, tapi gimana cara praktiknya di kelas? Nah, itu yang akan kita bedah sekarang di bagian ketiga ini. Ada kerangka kerja yang dibangun di atas 4 pilar utama. Pilar pertama, konten. Ini tentang apa yang murid pelajari. Pola pikir kita harus berubah. Dari pokoknya buku teks ini harus habis, menjadi gimana ya cara terbaik menyajikan konsep ini biar semua murid paham. Kita bisa kasih mereka video, artikel, atau mungkin langsung praktek. Pilihannya banyak banget. Pilar kedua, proses. Ini soal bagaimana murid berinteraksi sama kontennya. Pola pikirnya juga geser. Dari semua murid kerjain LKS yang sama persis, jadi kira-kira jalur mana ya yang paling pas buat setiap anak biar mereka betul-betul paham. Ada yang lewat diskusi, ada yang lewat eksperimen sendiri. Tujuannya sama, tapi jalurnya bisa beda-beda. Lanjut, pilar ketiga, produk. Ini tentang bagaimana murid nunjukin apa yang sudah mereka pelajari. Pola pikirnya berubah dari semua harus ikut ujian tulis pilihan ganda menjadi gimana caranya setiap murid bisa pamer pemahaman terbaik versi mereka. Jawabannya bisa macam-macam. Bisa lewat presentasi, bikin video, gambar poster, atau nulis cerita. Dan pilar keempat yang sering banget terlewat padahal krusial adalah lingkungan belajar. Di sini, pola pikir kita bergeser dari sekedar mengelola kelas menjadi membangun sebuah komunitas belajar. Ini tentang menciptakan suasana kelas yang bikin setiap anak merasa aman, dihargai, dan berani mencoba tanpa takut salah. Nah, bagian ini nunjukin alurnya dengan sangat jelas. Semua dimulai dari pra-pembelajaran, di mana kita sebagai guru melakukan asesmen dulu buat kenal sama murid-murid kita. Baru deh masuk ke tahap pembelajaran, di mana kita mainkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Terakhir, ditutup dengan refleksi. Ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Di zaman serba digital ini, kita beruntung banget punya banyak alat bantu yang keren. Yuk kita intip gimana teknologi bisa jadi sahabat terbaik kita buat menerapkan diferensiasi di kelas. Contohnya, ChatGPT. Ini bisa jadi asisten kreatif kita loh. Kita bisa minta ide, kegiatan belajar, minta tolong susun materi yang levelnya beda-beda, atau bahkan bikin soal kuis yang seru. Wah, ini hemat waktu banget dan bisa membuka banyak kemungkinan baru. Terus ada lagi, alat seperti Mindomo. Ini cocok banget buat diferensiasi proses dan produk.
Kita bisa sajikan materi dalam bentuk peta konsep yang menarik, dan murid juga bisa pakai ini buat merancang proyek mereka atau nunjukin pemahaman mereka dengan cara yang lebih kreatif dan terstruktur. Dan pastinya, alat kolaborasi seperti Google Docs ini juara banget buat diferensiasi proses. Murid bisa kerja bareng di satu dokumen, saling kasih masukan, dan kita sebagai guru bisa memantau perkembangan mereka secara real time dan langsung kasih umpan balik. Keren kan? Tapi pada akhirnya, semua strategi dan teknologi canggih ini bermuara pada satu hal yang paling penting, peran kita sebagai guru. Ini adalah panggilan untuk menjadi guru yang inspiratif. Iya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran guru itu bertransformasi. Kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Peran kita bergeser menjadi seorang fasilitator yang memandu, seorang coach yang menyemangati, seorang mentor yang membimbing, dan bahkan konselor yang siap mendengarkan. Lihat deh gambar-gambar ini. Inilah wujud nyata dari kelas yang menerapkan diferensiasi. Murid nggak lagi cuma duduk pasif mendengarkan, tapi mereka aktif diskusi, kerja bareng, bahkan belajar langsung di luar kelas. Pembelajaran jadi terasa lebih hidup dan relevan dengan dunia mereka. Jadi, kalau boleh diringkas dalam satu kalimat pamungkas, inilah dia. Pembelajaran berdiferensiasi itu mengubah pertanyaan dasar kita. Bukan lagi materi apa yang harus saya sampaikan hari ini, tapi berubah menjadi siapa murid-murid saya dan bagaimana cara terbaik saya membantu mereka belajar hari ini. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Dari 4 pilar yang sudah kita bahas tadi, konten, proses, produk, atau lingkungan belajar, kira-kira strategi diferensiasi mana nih yang paling mungkin dan ingin Anda coba terapkan pertama kali di kelas Anda? Perjalanan menerapkan ini mungkin nggak selalu mudah, tapi percayalah hasilnya sangat luar biasa. Mewakili tim penulis buku Dr. Moko mengirimkan salam hangatnya untuk Anda semua, para guru inspiratif di seluruh pelosok Indonesia. Teruslah belajar dan teruslah menginspirasi. Lagi ada